Ya, salam perawat, rekan-rekan perawat. Berikut ini kami sampaikan video materi dari Bu Fajar Triasih, Ketua DPD PPNI Kabupaten Banyumas. Kepada Ibu Ketua, kami mohon maaf Ibu Ketua karena tadi ada gangguan teknis dan kami lihat Ibu belum masuk ke link sehingga kami memutuskan untuk mempersilahkan pemateri yang kedua. Mohon maaf Ibu Ketua, untuk saat ini waktu kami haturkan kepada Ibu Ketua kembali. Monggo Bu Fajar, monggo. Ya. Kami mohon maaf Bu Fajar, monggo kami persilahkan kembali. Kesalahan teknis tadi, jadi ada internetnya karena pernah kena halilintar jadinya tadi putus mendadak sedikit. Baik, kami terkait ini tadi sudah saya sampaikan sedikit bahwa saya akan menyampaikan tentang perundang-undangan maupun terkait kebijakan oleh DPD PPNI Kabupaten Banyumas supaya ada sebagian lagi informasi yang terpapar pada teman-teman barangkali karena kemarin masih banyak yang belum mengetahui bagaimana cara perpanjangan STR, bagaimana mengurus SIPP maupun keanggotaan. Baik, next. Nah, kita akan melihat dasar hukum di dalam praktek perawatan di sini kedua. Oke. Nih. Ternyata dari sebagian besar mungkin anggota kita di Kabupaten Banyumas masih sangat sedikit yang pernah membaca peraturan perundangan sehingga masih banyak yang sampai saat ini pun masih bingung bagaimana terkait mengurus izin praktek dan sebagainya. Maka paling tidak teman-teman semua cobalah paling tidak kita memahami satu undang-undang keperawatan saja nomor 38 2014. Kemudian kita lanjut, karena sekarang sudah ada Permenkes baru yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 2014, mohon maaf ini pengetikannya salah, yaitu tentang keperawatan. Kemudian Permenpan yang mengatur tentang jabatan fungsional. Lanjut. Saya kira kalau ini semua sudah memahami apa yang disebut dengan keperawatan, kemudian perawat itu siapa, kemudian praktik keperawatan. Walaupun sampai saat ini dengan adanya Permenkes yang nomor 26 tahun 2019 sudah ada perubahan terkait dengan kewenangan praktek. Kewenangan praktek itu sendiri sudah dibedakan antara perawat yang diploma dengan yang profesi, sehingga semua harus bisa memahami kenapa dulu praktek mandiri bisa dilaksanakan mulai dari pendidikan D3 atau diploma, sekarang sudah tidak bisa. Sekarang sudah diatur di dalam Permenkes yang terbaru. Lanjut. Di dalam praktek perawatan tentunya tidak lupa dengan asuhan perawatan, sehingga mau praktek mandiri kah, mau di Vaskes kah, semua itu harus ada dalam asuhan keperawatan, bentuk daripada bukti praktek keperawatan. Uji kompetensi saya kira semua lulusan baru pendidikan perawatan tentu harus mengikuti uji kompetensi untuk kemudian mendapatkan sertifikat kompetensi atau nantinya mendapatkan sertifikat profesi. Lanjut. Nah, sertifikat profesi ini maupun tadi Serkom adalah untuk bagaimana nanti kita akan teregistrasi sebagai perawat yang diakui oleh pemerintah dengan mendapatkan STR. Ini pun yang masih banyak teman-teman itu tidak memahami. Jadi sudah bertahun-tahun lulus keperawatan tetapi sampai sekarang masih ada yang belum mempunyai STR. Ketika dibutuhkan ingin melamar kerja, ketika terbentur dengan permasalahan praktek, baru kemudian mau mengurus STR karena akan mengurus surat izin praktek. Nah, sehingga kita kewajiban organisasi profesi bagaimana sebagai wadah menghimpun perawat, maka kita yang bertugas mensosialisasikan ini. Lanjut. Ini terkait di bab 4 di Undang-Undang Keperawatan terkait registrasi izin praktek dan registrasi ulang. Perlu kami sampaikan bahwa di dalam persyaratan sebagaimana dimaksud untuk membuat STR adalah harus memiliki ijazah pendidikan tinggi keperawatan yang diakui berarti saat ini minimal dengan pendidikan D3 keperawatan. Kemudian memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi setelah dilalui dengan uji kompetensi tersebut. Kemudian memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, memiliki surat pernyataan telah mengucap janji profesi. Ini pun kemarin masih ada beberapa lulusan yang ternyata karena dulu tidak ngurus STR karena merasa mohon maaf mungkin sudah langsung menikah, kemudian sudah cukup bahagia dengan berkeluarga, lupa tidak ingin praktek,
Nah sekarang butuh praktek, ternyata mengurus STR mereka ada yang tidak memiliki surat tadi mengucap atau ucap janji atau sumpah profesi, sehingga baru saat ini baru bingung bagaimana ucap janji itu kita bisa memfasilitasi ketika yang mau mengikuti sumpah profesi atau janji profesi ini memang ada beberapa orang kita fasilitasi DPD yang akan mengadakan itu dengan membuat surat ke DPW, sehingga yang akan menyumpah adalah dari pengurus atau ketua DPD yang utamanya kalau di Banyumas ya ketua DPD Banyumas, sehingga monggo bagi mungkin institusi pendidikan yang mempunyai lulusan itu belum angkat sumpah profesi atau angkat sumpah janji untuk tenaga perawatan, silakan diakomodir kira-kira jumlahnya berapa sehingga nanti kita bisa adakan untuk sumpah janji di dalam kantor sekretariat PPNI atau silahkan mau dilaksanakan di mana, tetapi tentunya tidak cuma 1-2 orang. Jadi untuk yang mempunyai lulusan monggo, kalau memang ada keluhan dari mantan mahasiswa atau lulusannya itu kemudian belum mempunyai naskah sumpah, silahkan diakomodir kemudian diberikan surat pengajuan ke kami agar bisa dilaksanakan angkat sumpah cukup di daerah Banyumas saja atau monggo mau dilaksanakan di kantor DPD atau institusi pendidikan. STR ini berlaku untuk 5 tahun sehingga masa berlaku ini melihat untuk saat ini adalah dengan menggunakan tanggal lahir daripada yang mengajukan. Kemudian di samping usulan yang pertama pengajuan STR pertama, ini ada pengajuan untuk STR registrasi ulang. Seperti kami, seperti panjenengan barangkali yang sudah bekerja dan sudah mempunyai STR, maka di sini pun harus meregistrasi ulang. Ya, di situ hampir sama, hanya untuk poin F. Ketika registrasi ulang atau re-registrasi, maka harus memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan atau kegiatan ilmiah. Sehingga di sini itu pun harus atas verifikasi daripada tim verifikator DPD, sehingga tidak semena-mena ketika sudah mempunyai sertifikat kemudian bisa diusulkan untuk mengurus perpanjangan STR, karena ini harus berjenjang mulai dari DPK, DPD sampai DPW, sehingga kemudian akan mendapat rekomendasi DPW untuk diusulkan selanjutnya untuk dapat STR. Baik, ini terkait dengan izin praktek. Kemarin masih ada ketika panjenengan atau semua perawat yang masih mempunyai surat izin praktek di Fasyankes itu biasanya kita sebut dengan SIPP 1. Sedangkan untuk praktek mandiri maka disebut dengan SIPP 2. Perawat mempunyai hak untuk praktek di 2 tempat, yaitu di Faskes dan yang kedua adalah praktek mandiri. Nah, di dalam pasal 21, di situ perawat yang menjalankan praktek mandiri harus memasang papan nama praktik, sehingga ketika memang panjenengan memberikan pelayanan dalam praktek mandiri, seyogyanya ada papan nama praktek, yang kalau di peraturan yang dulu itu dengan tinggi papan nama itu 60, kemudian dengan lebar itu 80 cm. Kemudian di pasal 22 SIPP itu tidak berlaku apabila dicabut habis masa berlaku atau permintaan perawat atau perawat meninggal dunia. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 38 tentang praktek perawat itu di dalam pasal 28 ayat 1, praktek perawatan itu bisa dilaksanakan di Faskes, di tempat lainnya sesuai dengan klien sasaran. Kemudian yang ayat 2, praktek perawatan sebagaimana dimaksud terdiri atas praktek perawatan mandiri dan di Fasyankes. Nah, kemudian di dalam praktek tentunya harus berdasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional. Termasuk di dalamnya ketika praktek mandiri, maka di dalam praktek mandiri itu pun harus ada dasarnya di situ adalah untuk dokumentasinya adalah asuhan keperawatan. Sehingga apapun tindakan perawat itu akan terdokumentasi di situ sebagai kekuatan hukum ketika nanti kita menjalankan praktek. Nah, ini di dalam pengusulan STR, SIPP, credentialing sebagai jaminan mutu di dalam keselamatan pasien, maka ketika lulusan baru saat ini semua tenaga kesehatan maka harus UKOM. Yang menyelenggarakan sementara ini adalah Dikti, sehingga di dalam UKOM itu nanti akan keluar Serkom, kemudian akan lanjut setelah memang sudah persyaratan lengkap akan masuk ke dalam KTKI. Kemudian akan keluar STR. Nah, di dalam ini untuk membuat STR ini kita akan setelah kita bekerja atau praktek maka dibutuhkan namanya SIPP atau surat izin praktek perawat. Maka di sini di poin ketiga atau tahap ketiga kita butuh ada rekomendasi
PPNI, sehingga tidak mungkin PPNI akan mengeluarkan rekomendasi ketika seorang perawat belum menjadi anggota organisasi profesi. Nah, disinilah kadang dari awal ketika mahasiswa yang baru lulus, di situ pun ketika membuat surat pernyataan akan mematuhi kode etik keperawatan itu pun harus mendownload materi itu dari organisasi profesi, maka pada saat tahap pertama pun harusnya lulusan baru itu sudah menjadi anggota PPNI di mana anggota itu bertempat tinggal. Sehingga setelah itu semua kita berikan rekomendasi, maka kita akan mengurus SIPP kalau di Kabupaten Banyumas melalui Mall Pelayanan Publik dengan persyaratan di situ sudah ada. Ini kemarin sampai dengan minggu kemarin masih ada yang menanyakan, Bu, untuk perpanjangan STR apa saja? Saya tidak punya pengabdian masyarakat, hanya punya di situ adalah sertifikat seminar. Ini adalah beberapa poin satuan kredit profesi yang harus dipenuhi anggota ketika ingin perpanjangan STR 1 terkait dengan kegiatan praktek profesional. Di situ bisa dengan praktek di Fasiankes, bisa di praktek mandiri, maupun ketika dosen adalah membimbing mahasiswa. Dan itu terdokumentasikan, bukan hanya SK sebagai dosen pembimbing. Kemudian yang kedua, mengikuti pendidikan berkelanjutan, yaitu dengan mengikuti pendidikan secara formal maupun seminar maupun workshop, yang di situ ketika mengikuti itu semua 4 bagian ini juga harus secara resmi bahwa anggota tersebut pun terdaftar secara resmi dan aktif. Aktif artinya apa? Berarti lunas iuran di tahun tersebut. Sehingga kalau ini tidak dipenuhi, maka di dalam 4 poin ini pun tidak dapat kemudian diakui SKP-nya. Nah, ini monggo teman-teman, ini ada beberapa bagian yang memang harus dipenuhi. Kalau memang saat ini yang wajib adalah kegiatan praktek profesional, yaitu pelayanan perawatan dan pendidikan berkelanjutan. Sehingga kalau 2 ini terpenuhi, maka jenengan sudah bisa untuk mengajukan perpanjangan STR, SKP-nya yang penting terpenuhi 25 SKP. Dan itu tidak dihitung secara mandiri, dihitung sendiri, kemudian diusulkan. Akan ditelaah oleh tim verifikator DPK, kemudian masuk DPD, baru kita usulkan rekomendasi untuk pengajuan STR ke DPW. Nah, pengembangan profesi, pengembangan ilmu pengetahuan itu dilakukan dengan penelitian, penulisan ilmiah, itu silakan. Biasanya ini yang mengembangkan sebagian besar adalah dosen keperawatan. Untuk pengabdian masyarakat, sebetulnya kita di Kabupaten Banyumas sering menyelenggarakan. Ya, termasuk kemarin kita menyelenggarakan untuk relawan jaga di rumah karantina. Kita pun usulkan, dan satu-satunya kabupaten yang sudah selesai sertifikat SKP-nya 5 SKP Kabupaten Banyumas, lainnya belum membuat. Saya berani yakin itu. Baik, ini kegiatan praktek profesional. Kalau masih ada yang bingung bahwa di dalam pengalaman kerja di dalam praktek profesional atau pelayanan perawatan, itu pengalaman kerja mengelola pasien secara langsung selama 1 tahun itu dihitung SKP. 1 SKP itu dengan membuat asuhan perawatan lengkap dari bab 1 sampai bab 5. Sistematika laporannya ada itu di bawah. Jadi ada pendahuluan, tinjauan teori, metode, hasil, dan pembahasan sampai kesimpulan. Kemudian itu membuat 2, maka akan dihitung 1 SKP. Dan minimal untuk saat ini perpanjangan STR itu harus memenuhi itu. 1 SKP membuat 2 dokumentasi askep lengkap. Sehingga ketika mau perpanjangan STR bukan hanya dengan mengumpulkan nilai sertifikat 25 SKP saja, tetapi memang mengumpulkan 2 askep lengkap. Ini bagi dosen. Untuk poin kedua adalah pengalaman sebagai pembimbing klinik selama 1 tahun itu nanti akan dihitung 1 SKP. Itu pun dibuktikan dengan membuat di situ dokumentasinya bahwa memang betul-betul membimbing mahasiswa. Kemudian pengalaman sebagai pengelola pelayanan keperawatan 1 tahun. Baik, ini untuk penghitungan seminar. Di situ ada untuk ketika pembicara adalah semua perawat seperti hari ini, ketika ini seminar lokal maka 2 SKP, kemudian ketika nasional maka 3 SKP, sampai internasional adalah 4 SKP. Kemudian itu ada untuk kalau pembicaranya 1 nakes lain itu pun ada hitungannya sendiri. Baik, maka kita di dalam STR ini, maka kita sebetulnya pengembangan profesi berkelanjutan di situ, kemudian kita akan terkait dengan credentialing, maka dijamin di situ bahwa pelayanan keperawatan yang akan kita berikan akan lebih baik, yaitu kita memenuhi kompetensi yang diharapkan sehingga mutu pelayanan pun akan menjadi baik. Ini di dalam pasal 29 Permenkes 26 tahun 2019 dalam menyelenggarakan praktek perawatan, perawat bertugas sebagai, di situ sudah ada
yang seperti tadi sebagian disampaikan oleh Pak Wahyu. Kemudian di dalam menjalankan sebagai pemberi asuhan perawatan, nah di sini Bapak Ibu teman-teman semua itu di dalam pasal selanjutnya dibedakan. Jadi kalau ini adalah tugas perawat secara umum, itu menetapkan diagnosis, merencanakan sampai dengan melakukan penata laksanaan pemberian obat kepada pasien. Ternyata untuk perawat yang vokasi sekarang hanya ada 4 atau 5 poin, yaitu mulai yang poin B, merencanakan tindakan perawatan, melaksanakan tindakan perawatan, mengevaluasi tindakan perawatan, kemudian di situ tidak melakukan seperti penyuluhan kesehatan, tidak sampai dengan konseling. Jadi hanya ada 4 poin di dalam kompetensi untuk perawatan perawat yang vokasi, beda dengan yang NES. Kalau yang NES ini semua terpenuhi, sehingga ketika praktek mandiri, kenapa saat ini praktek mandiri tidak diberikan izinnya kepada yang lulusan D3 perawatan, karena memang di situ sudah tidak boleh melakukan diagnosa. Padahal ketika ingin melakukan tindakan perawatan, otomatis kita menegakkan diagnosa dulu. Nah, diagnosa adalah kewenangan NES sampai dengan bagaimana melakukan penata laksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas. Nah, baik, kita sekarang terkait mengingatkan COVID-19. Saya kira teman-teman sudah sangat hafal, kalau sudah ada pasien batuk, saya sudah parno ya, sudah ada pasien batuk. Kalau dulu ada pasien batuk, kita masih santai saja, saat ini sudah dengan double-double pakai masker, apalagi ada udah batuk, demam, wah sudah parno, sehingga perawat pun kadang sampai kelihatan agak takut-takut ini. Kemudian ada gejala-gejala di situ, nyeri otot, nyeri badan dan sebagainya, batuk sampai gangguan pernafasan maupun gangguan gastrointestinal. Ini adalah beberapa gejala-gejala mulai ringan sampai berat. Nah, kita juga harus tahu ketika penularan COVID-19 itu dari droplet, maka sebetulnya kita pun tahu bagaimana cara mencegah. Walaupun memang ada yang sebagian hidup di udara, tetapi ketika di udara bebas dan terkena sinar matahari, saya pikir itu cukup aman. Yang penting tetap physical distancing-nya itu kita jaga. Dan tentunya karena ini menular melalui saluran pernafasan, maka masker pun menjadi wajib. Nah, di situ ada penularan tidak langsung maupun langsung. Saya kira teman-teman ini sudah pakar-pakar semua. Kemudian ada klasifikasi untuk sedang, di situ pun ada, lanjut saja. Ini juga klasifikasi untuk keparahan gejala dari yang berat. Nah, sehingga kita punya kebijakan, DPD PPNI Kabupaten Banyumas di awal Maret kita sudah membentuk tim Satgas COVID DPD. Kita juga sudah merencanakan beberapa kegiatan sebetulnya waktu itu, dan yang sudah sebagian terlaksana oleh beberapa komisariat juga sudah ada. Yaitu kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat di situ tentang bagaimana pencegahan COVID. Kemudian ini juga kita memang ada SK Dewan Pengurus Pusat di situ tentang pemberian SKP bagi perawat yang bertugas melayani COVID-19. Sehingga kita pun berusaha mengakomodir itu. Maka setiap perawat yang mendapatkan tugas dalam pelayanan COVID diberikan penghargaan 5 SKP, dibuktikan adanya surat tugas dari Fasyankes, diusulkan oleh DPK, dan diverifikasi oleh DPD. Sehingga bukan berarti kemudian sebuah rumah sakit ada surat tugas dari direktur langsung diusulkan, itu tidak. Harus melalui DPK dan disetujui, diverifikasi oleh DPD, baru kita usulkan ke DPW untuk mendapatkan 5 SKP. Itu sehingga verifikasi ini tidak kemudian terlewati begitu saja, tetapi ada tahapan. Jadi kita hargai semua teman-teman, baik di lini yang paling bawah di puskesmas, klinik maupun rumah sakit yang memberikan pelayanan ini, kami akan berikan itu, tetapi dengan kriteria tertentu. Kemudian setiap perawat yang mendapatkan surat tugas dari DPD PPNI Kabupaten Banyumas itu untuk menjadi sukarelawan di rumah karantina itu pun kita sudah berikan, dan alhamdulillah sertifikat sudah selesai. Memang belum kami berikan semua karena memang proses masih berjalan. Dan ini SKP adalah dikeluarkan oleh DPW, jadi bukan kemudian DPK, DPD itu membuat surat keterangan sendiri yang berbunyi bahwa akan keluar 5 SKP. SKP itu nanti ada juga usulannya, dan itu kita bentuknya sertifikatnya sudah ada. Sehingga saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang kemarin sudah mau menjadi sukarelawan dengan
datang ke rumah karantina, kemudian melaksanakan tugas dengan baik di sana, dan kita sudah berikan SKP-nya itu 5 SKP, sertifikatnya sudah kita cetak semua, termasuk beberapa rumah sakit yang sudah mengusulkan nama-nama kepada kami, perawat-perawat yang bekerja di ruang COVID, itu pun kalau sudah diusulkan DPK maka sudah kami cetak. Sehingga kami mohon, ada beberapa yang belum mengusulkan. Mohon maaf, seperti Rumah Sakit Banyumas banyak sekali anggotanya yang memberikan pelayanan ini, tetapi belum mengusulkan juga nama-namanya. Sehingga kami tunggu, silakan. Ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman kita sebagai penghargaan kepada teman-teman kita bahwa kita SKP itu 5 semoga bermanfaat. Nah, kita juga di awal-awal kemarin pertengahan bulan Maret, pada saat awal-awal COVID mulai meledak, kita memberikan susu formula kepada anggota-anggota kita yang bekerja di pelayanan COVID, yaitu ada susu, ada multivitamin, hand sanitizer, itu pada jumlah 200 perawat. Kemudian kita juga kita mencetak poster, itu 2.500 poster untuk disampaikan pada masyarakat terkait upaya pencegahan COVID-19 ini. Kemudian kita juga memberikan bantuan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dengan 5 dus masker, 5 liter hand sanitizer, 5 dus sarung tangan. Serta kemarin kita memberikan bingkisan untuk perawat yang terindikasi rapid test positif. Termasuk hari ini kita juga kemarin memang berusaha bagaimana membantu teman-teman semua di masa pandemi ini, dikala tidak ada seminar yang dilaksanakan di massal di sini, maka kami beli paket Zoom, kemudian monggo untuk setiap ada kepakaran tertentu baik dari institusi pendidikan maupun dari mana, silakan. Ini Zoom ini, paket Zoom sudah kita beli untuk 1 bulan, sehingga silakan. Kami sangat berharap sekali, terutama mohon maaf untuk dari institusi pendidikan, silakan aktifkan untuk lebih berperan aktif saat ini dengan panjenengan, silakan masuk menyelenggarakan Zoom Binar ini, yang Zoom-nya ini sudah kami beli karena masih 1 bulan. Sayang kalau 1 bulan sudah dibeli, kok hanya 1 kali ini saja. Sehingga silakan untuk baik dari dosen Universitas Jenderal Sudirman, dari Universitas Muhammadiyah, dari Universitas Harapan Bangsa, maupun dari Poltekkes dan Yakpermas, kalau ingin memanfaatkan ini, kami berharap saat ini, ya mohon maaf. Jadi kemarin kita teman-teman di pelayanan sudah seperti sampai mabuk COVID. Nah, monggo lah, ini kami berharap sekali minggu depannya lagi, institusi pendidikan kami mohon memberikan masukan, tambahan ilmu untuk teman-teman kami yang ada di pelayanan. Silakan gunakan fasilitas ini untuk memberikan pengabdian pada masyarakat, sehingga teman-teman kita pun akan merasakan, wah ini di masa COVID pun orang-orang pendidikan sangat membantu kami meningkatkan ilmu pengetahuan. Itu mungkin yang kami harapkan, sehingga dengan ini untuk mengawali minggu depan, silahkan mau dari jiwa, dari anak, dari bedah, mau maternitas, dan lainnya silakan. Okay? Kalau mau mengisi silakan koordinasikan dengan kami, nanti kami fasilitasi untuk Zoom-nya ini. Nah silakan bisa koordinasi dengan mulai DPK mau ke DPD. Baik teman-teman semua peserta Zoom Binar sore hari ini, saya sampaikan terima kasih partisipasinya. Semoga ilmu yang sedikit kami berikan ini kita bisa berbagi pengetahuan, paling tidak bermanfaat untuk panjenengan semua, dan tetap semangat melayani masyarakat agar ke depan menjadi lebih baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat perawat, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Salam perawat.